tolong kuburkan saya di langkah terakhir pasukanmu. Jadi ketika menyerang benteng Konstantinopel, beliau sudah wafat, tapi dibawa oleh kuda, mayitnya itu dibawa oleh kuda, sehingga langkah terakhir dari pasukan Yazid bin Muawiyah ini di benteng Konstantinopel. Dan disitulah dimakamkan Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga orang Romawi pada waktu itu berkomentar, luar biasa orang Islam. Mayitnya aja ikut perang. Mayitnya aja ikut perang. Gimana nggak gentar gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, ini sahabat Nabi yang rumahnya itu disinggahi oleh Nabi SAW ketika Nabi sampai di Madinah. Ketika hijrah Nabi SAW, Abu Ayyub Al-Ansari ini mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Rumahnya itu disinggahi oleh Rasulullah SAW sampai Masjid Madinah selesai. Ada yang bilang suatu riwayat 7 bulan, ada yang bilang satu riwayat 3 bulan. Abu Ayyub Al-Ansari. Nama aslinya itu Abu Ayyub itu adalah kunyah, nama panggilan. Nama aslinya Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid. Kalau kita kenal sekarang ada Ustadz penceramah Khalid Basalamah. Khalid Basalamah itu beliau ayahnya Zaid. Sama jadinya. Khalid Basalamah, Khalid bin Zaid Abu Ayyub Al-Ansari. Ini sahabat yang luar biasa. Ini satu-satunya sahabat yang menjadi inspirasi umat Islam. Tidak hanya menginspirasi umat Islam, tapi menjadi inspirasi kaum Nasrani. Konon katanya dulu kalau orang Romawi mau minta hujan, mendatangi kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Karena Abu Ayyub Al-Ansari ini beliau dikuburkan tepat di bawah benteng Konstantinopel. Kalau sekarang daerah Istanbul, Turki. Jadi kalau sekarang kita ke Turki itu cari aja masjid, namanya Masjid Eyüp. Eyüp Sultan. Bukan Hagia Sophia, tapi ada masjid namanya Eyüp, Eyüp Sultan. Nah, di sana ada makam Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa dimakamkan di situ? Jadi singkat ceritanya bahwa beliau sahabat Nabi yang tidak absen ikut perang, baik perang bersama Nabi ataupun perang setelah Nabi wafat. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Mu'tah. Termasuk perang yang dipimpin oleh anaknya Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, wafatnya beliau itu adalah ketika perang akan menyerang benteng Konstantinopel. Jadi ketika besoknya mau nyerang, Abu Ayyub ini sakit. Yazid bin Muawiyah mendatangi Abu Ayyub. Abu Ayyub, kau sakit. Apa kiranya permintaan terakhirmu? Jadi rupanya Yazid ini sudah bisa menerawang bahwa Abu Ayyub ini tidak lama lagi umurnya. Karena memang sudah tua. Sebuah riwayat menyebutkan 80 tahun, sebuah riwayat lagi 90 tahun, luar biasa. Orang tua ikut perang. 80 tahun sekarang seumuran siapa? Yang pada akhirnya permintaan terakhir dari Abu Ayyub Al-Ansari ini kepada Yazid bin Muawiyah adalah, tolong kuburkan saya di langkah terakhir pasukanmu. Jadi ketika menyerang benteng Konstantinopel, beliau sudah wafat, tapi dibawa oleh kuda, mayitnya itu dibawa oleh kuda, sehingga langkah terakhir dari pasukan Yazid bin Muawiyah ini di benteng Konstantinopel. Dan disitulah dimakamkan Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga orang Romawi pada waktu itu berkomentar, luar biasa orang Islam. Mayitnya aja ikut perang. Mayitnya aja ikut perang. Gimana nggak gentar gitu kan?
Nah itu Abu Ayyub Al-Ansari. Ini banyak menginspirasi terutama ketika penaklukan kota Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih punya guru namanya Syamsuddin. Jadi gurunya Muhammad Al-Fatih ini menyuruh Muhammad Al-Fatih untuk menziarahi kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Itu karomah. Ini kita bisa sebutkan bahwa salah satu karomah beliau seperti itu. Jadi termasuk Presiden Erdogan ketika beliau memenangkan pemilu, ya beliau menziarahi kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Banyak beliau meriwayatkan hadis. Jadi di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu ada hadis kira-kira gini hadisnya. Badiru bi sholatil maghrib qabla tulu'in najmi. Segerakanlah sholat maghrib sebelum munculnya bintang. Ini dasar sholat maghrib itu harus disegerakan. Setelah azan kalau bisa langsung sholat. Ini hadisnya dari Abu Ayyub Al-Ansari. Termasuk ketika kita ba'da maghrib atau ba'da subuh disunatkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Maka kita akan diberikan pahala oleh Allah 10. Kemudian dihilangkan dari kita dosa sebanyak 10 dan kita seolah-olah memerdekakan budak sebanyak 4 budak. Ini hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian hadisnya banyak pokoknya. Jadi salah satunya juga ada tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan muslim saudaranya. Jadi yang satu berpaling, yang satu lagi berpaling, ya marahanlah selama 3 hari berturut-turut. Yang paling baik di antara mereka adalah yang paling mendahului mengucapkan salam. Abu Ayyub Al-Ansari. Nama aslinya lupa lagi. Khalid bin Zaid. Jadi kalau mohon izin, ini Abu Ayyub Al-Ansari ini di Musnad Imam Ahmad hadisnya tercatat 99 hadis, sedikit sebetulnya dibandingkan Ibnu Abbas kemarin kan. Jadi Abu Ayyub ini di Musnad Imam Ahmad 99. Di Sahih Bukhari 14. Di Sahih Muslim 18. Di Abu Dawud 12. Di At-Tirmidzi 15. Di An-Nasa'i 19. Di Ibnu Majah 16. Benar itu, saya nggak ngarang. Ya kalau itu dianggap ilmu boleh dicatat.